CSR, ya, Corporate Social Responsibility itu kami arahkan yang mempunyai kompensasi terhadap CO2, ekivalen CO2. Jadi contohnya baru saja kami menanam 70 pohon trembesi gitu. Nah, pohon trembesi itu dalam dunia lingkungan hidup sangat bagus sekali dalam menyerap CO2, Pak. Menghasilkan oksigen banyak dan menyerap CO2. Nah, ini ada hitung-hitungannya, Pak. Berapa diameter pohon itu dan berapa tingginya itu ada hitung-hitungannya, yang mana nanti hitungan ini maksudnya penghitungan CO2 ekivalen yang bisa diserap oleh pohon itu. Nah, ini sebenarnya ini salah satu upaya saja untuk mengkompensasi lah ya, karena kami berbisnis mengeluarkan emisi, maka kami juga harus berkontribusi terhadap ruang terbuka hijau di daerah itu. As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964, we are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies: Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bertemu dengan salah seorang alumnusnya, khususnya dari Fakultas Teknik Kimia, yaitu Dr. Insinyur Agus Subekti MSc. Saat ini beliau adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Utilitas. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Sehat. Ya. Pak Bambang. Teman Pak Bambang juga sehat. Alhamdulillah juga. Pak Agus Subekti ini lahir di Boyolali 17 Agustus, luar biasa nih, 1967. Beliau alumni Fakultas Teknik jurusan Kimia Universitas Gadjah Mada, lulus 1990. Kemudian Magister Ilmu Lingkungan Hidup Undip, lulus 2004. Kemudian Doktor Manajemen Universitas Mula Warman 2016. Berkarir cukup lama di Pupuk Kaltim, mulai 1991. Dan kemudian diangkat menjadi Direktur Utama Pupuk Indonesia Energi pada November 2020. Pak Agus Subekti, mungkin bisa diceritakan masa-masa kenangan kuliah, kemudian berkarir yang cukup panjang di Pupuk Kaltim dan sampai sekarang kemudian di Pupuk Indonesia Energi yang kemudian nanti berubah nama menjadi Pupuk Indonesia Utilitas. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Bambang. Kami diajak untuk bincang-bincang tentang 72 tahun UGM. Mudah-mudahan ini ajang silaturahmi bagi saya sendiri, termasuk juga baru kenal dengan Pak Bambang ini.
Ya Pak Bambang, jadi betul. Saya dari Teknik Kimia UGM masuk tahun 85 Pak. Saya dari SMA Solo Pak. SMA Solo, walaupun saya lahir di Boyolali, tapi SMA-nya di SMA 5 Solo, SMA Negeri 5 Solo. Tahun 82 sampai 85, lulus 85. Bersyukurnya saya diterima UGM itu bebas tes Pak. Dulu ada program namanya PMDK ya, penelusuran minat dan bakat itu masuk Teknik Kimia UGM bebas tes tahun 85, dan saya sudah diterima UGM itu dulu belum pernah tahu kampus UGM Pak. Nah ini yang agak, saya diterima karena saya orang kampung jadi jarang pergi-pergi. Ketika saya SMA pun juga tidak pernah ke Jogja. Diterima di UGM karena PMDK, seleksi hasil rapot, maka sampai saya ingat betul tanggal 2 Mei 1985 itu ada pengumuman dari Ditjen Dikti, diumumkan semua, saya salah satu yang lolos tanpa tes masuk UGM di Teknik Kimia. Kemudian ketika di Teknik Kimia itu saya juga sebenarnya agak grogi Pak. Maksudnya grogi itu kok sulit sekali ya. Terus ketemunya dari SMA top semua, dari SMA 1 Jogja, SMA 3, SMA 1 Solo. Wah, luar biasa ya, dari SMA 5. Saya wah gimana ini? Tapi dulu kan belum tahu apa itu strategi, yang penting saya strategi saya kuliah itu begini Pak. Saya ini sulit ini kuliah di Teknik Kimia itu. Kunci saya hanya satu Pak. Saya harus hadir setiap kuliah, itu aja Pak. Nah, saya harus ikut kuliah dosen itu walaupun pagi, siang, atau biasanya kan pagi atau siang atau sore. Saya usahakan untuk datang. Saya berusaha mencatat apa yang dikatakan Pak dosen atau Bu dosen itu saya catat. Dan itu yang saya pelajari Pak. Jadi sebenarnya saya tidak begitu, wah ini kalau buku ya bahasa Inggris semua kayak gitu, terus tebal-tebal. Akhirnya strategi saya harus ikut kuliah dan saya harus mendengarkan, saya harus mencatat. Itu Pak. Jadi saya begitu habis kuliah ya saya buka belajar itu aja. Karena ada contoh-contoh soal gitu. Jadi memang Teknik Kimia itu banyak sekali hitungan. Jadi ini panjang ini hitung-hitung. Akhirnya yang dipelajari contoh soal sama yang dijelaskan Pak dosen atau dosen. Itu Pak. Jadi alhamdulillah saya 5 tahun 3 bulan. Jadi November 1990 saya lulus Pak Bambang itu waktu itu. Terus itu kira-kira Ya, terus langsung ke Pupuk Kaltim, Pak? Iya, betul Pak. Jadi kesan saya yang di Jogja itu Pak, saya kan strategi ya, kalau sekarang bahasanya strategi belajar saya itu pokoknya mengatur bagaimana bisa ujian itu lulus gitu. Berapapun nilai yang penting lulus ya. Sehingga waktu itu ya strategi cara saya dengan datang kuliah, yang saya pelajari hanya itu sama contoh-contoh soal gitu. Saya beruntung Pak dapat pembimbing. Saya cerita kuliah dulu Pak ya. Pembimbing saya itu Profesor Bambang Suhendro Pak. Bapak pasti kenal ya. Tapi saya hanya ketemu 1 tahun, terus beliau langsung jadi Dirjen Dikti waktu itu, sehingga tidak bisa ngajar lagi di direktur atau Dirjen gitu Pak. Intinya langsung banyak kantor di Jakarta, akhirnya diganti. Tapi penggantinya itu Profesor Wahyudi Pak. Profesor Wahyudi itu lulusan Amerika, IP-nya 4 Pak. Wah, kalau nggak salah lulusan Chicago University itu IP-nya 4. Tapi saya senang sekali diajar beliau, orang pintar, jadi
Kalau membimbing itu ternyata karena orang pintar simple Pak. Jadi kalau heat transfer itu intinya ini perpindahan panas itu kamu yang jaga ini, misalkan panas latennya itu jangan sensibelnya, misalkan yang gitu-gitu, wah ini saya cari. Oh ternyata ada simplifikasi ini Pak. Karena akhirnya itu Pak, tadi Oktober sebentar lulus, wisudanya November, habis wisuda. Yang saya juga agak bangga itu ini Pak, saya mendatangkan bapak ibu saya ke gedung bapak di belakang bapak ini Pak, di wisudanya waktu di Balerung Pak, belum ada gedung kan dulu, jadi di halaman Balerung itu bapak ibu saya orang kampung ke situ, terus ajak foto di belakang. Itu yang Pak, saya yang cukup berkesan itu karena kakak saya sih kuliahnya di UNS ya, kalau saya bisa UGM, dan ketika lulus itu ya alhamdulillah bapak saya senang sekali, ibu saya juga senang sekali. Nah, ketika habis lulus itulah ada rekrut pupuk Kaltim, Pak. Akhir bulan November rekrut, pertengahan Desember langsung disuruh berangkat. Nah, ketika mau berangkat itu sebenarnya bapak ibu saya kok jauh sekali ya, kerjanya harus Kalimantan gitu. Ya ini sedikit Pak. Sebetulnya saya itu ikatan dinas Pak. Aslinya saya itu ikatan dinas Batan Pak. Batan Tenaga Atom. Jadi saya sejak semester 3 itu mengajukan, karena IP-nya cukup, mengajukan ikatan dinas ke Batan. Kemudian dari tiap bulan saya dapat uang saku lah Pak dari Batan itu. Begitu lulus saya kok ada rekrut, saya langsung ke Bontang. Waktu itu bapak saya, apa nggak di Jakarta aja, itu kan ikatan dinas. Nggak lah Pak, nanti aja lah Pak, gitu ya. Akhirnya saya tetap berangkat. Betul Pak, jadi ini sedikit cerita tentang akhirnya ketika 1,5 tahun saya kerja di Bontang Pak, itu saya pulang nikah, nggak lama ditagih dari Batan Pak. Selama ikatan dinas saya itu kan berapa, 3 tahunan ada itu. Dihitung sekian berapa juta itu, dikalikan 2, saya suruh ganti, akhirnya saya ganti Pak. Jadi ini sedikit. Jadi apa namanya, beasiswa dari Batan kecil lah kalau daripada hasil di pupuk Kaltim gitu ya Pak, kira-kira. Mungkin gitu lah. Jadi ikatan dinasnya kan nama ikatan dinas harus wajib kerja di sini, tapi karena saya sudah diterima di Kaltim, akhirnya saya kembalikan gitu. Jadi itu kuliah dibiayai Batan Pak. Oke Pak. Setelah itu kami ke Bontang, beberapa unit kerja Pak yang saya alami karena teknik kimia dulu trainingnya di pabrik Kaltim 1, ada teman-teman juga Kaltim 2, Kaltim 3 dan seterusnya. Saya di Kaltim 1, selesai training, saya ditempatkan di K3, satu unit kerja Sipti Pak, Sipti. Kemudian 1 tahun di Sipti pindah ke pengembangan. Staf pengembangan Pak, jadi diversifikasi produk itu waktu itu di situ banyak belajar tentang studi kelayakan proyek-proyek gitu Pak. Kemudian dari situ saya ditarik ke pabrik Pak, ditugaskan ke pabrik menjadi manajemen pabrik, jadi menjadi kepala bagian. Nah, waktu itu wakil kepala bagian pabrik amonia gitu. Kemudian selama 10 tahun Pak, jadi setelah di pengembangan 5 tahun pindah ke pabrik 10 tahun. Nah di sini saya belajar banyak tentang karakter karyawan, terutama yang kerja di pabrik, kerja shift dan sebagainya. Itu saya karena anak buah saya banyak kerja shift, akhirnya saya banyak dialog dengan mereka hal-hal terkait dengan itu. Selain juga belajar proses, karena prosesnya pabrik itu kan logika. Jadi orang pabrik itu, terutama operator itu punya logika yang sangat bagus Pak, karena dikembangkan atau hidup di mengoperasikan pabrik yang sangat logik. Pabrik itu kan
logika sebab akibatnya itu kasualitas ya. Itu bagus. Itu bagus sekali anak-anak walaupun lulusan SMA, tapi logikanya bagus-bagus. Nah, itu beberapa karakter orang Papua. Itu yang saya selama 10 tahun saya kenal banyak tentang teman-teman itu, sekaligus kenal pabrik amonia, pabrik urea, pernah jadi kepala SIP, Pak. Kepala SIP membawai semua pabrik dan kerjanya SIP. Kadang masuk pagi pulang sore, kadang masuk sore pulang pagi, malam masuk malam pulang pagi dan sebagainya. Terus kemudian posisi terakhir saya di wakil manajer gitu Pak di Kaltim 2. Setelah itu saya pindah ke SDM Pak, Human Capital, ini sumber daya manusia. Tahun 2008 lah saya itu oleh direksi dipindah ke SDM. Waktu itu Pak, kenapa saya pindah Pak? Karena sudah sering ikut tim-tim SDM gitu ya, tim membangun kompetensi gitu Pak. Itu dulu walaupun orang pabrik nanti masuk tim gitu. Nah, ketika masuk tim sering tim ini tim itu dan sebagainya, akhirnya direksi melihat kamu ke SDM saja. Selain juga pernah mencalonkan kepala serikat pekerja Pak, ketua serikat pekerja. Jadi tahun waktu di pabrik posisi wakil manajer tadi itu oleh teman-teman didorong jadi ketua, pas ada penggantian serikat kerja tadi didorong jadi ketua. Maju Pak, saya manggung gitu. Wah, ini politik pabrik kan, politik perusahaan salah satunya pilihan ketua serikat pekerja dan sekum. Jadi saya pasangkan sama orang operator di laboratorium melawan ada 2 lagi yang lain. Nah, waktu itu kalah saya Pak, kalah nomor 2 Pak dari Wilkada aja Pak. Kalah, akhirnya salah satunya juga itu, salah satu kenapa dipindah ke SDM itu, Anda kan dulu udah pengen jadi ketua SP, jadi kan minat ngurusi SDM. Nah, oke Pak. Akhirnya lama di SDM Pak, sejak 2008 sampai 2013 Pak. Nah ini 2013 itu direksi waktu itu dari SDM itu saya diangkat jadi GM Pak. GM atau kepala kompartemen, GM, General Manager pengembangan bisnis. Jadi pabrik SDM pengembangan bisnis. Ini aneh juga ini. Nah, ini sedikit ada aja Pak. Tambahan informasi, waktu itu saya itu termasuk GM termuda Pak. Di tahun 2013 itu 1 Februari saya ingat betul, 1 Februari 2013 itu saya diangkat jadi GM di Kaltim itu. Waktu itu sebenarnya udah tua juga sih, 46, tapi masih waktu itu termasuk GM yang paling muda. Kemudian hanya 8 bulan pindah ke GM SDM, Pak. Nah, GM SDM Pupuk Kaltim. Nah, sampai tahun 2014 Desember, Pak. 1 Desember saya pindah ke Pupuk Indonesia, Pak. Nah, dari pengalaman mengelola SDM itu akhirnya Pupuk Indonesia menarik saya atau menugaskan saya menjadi GM Human Capital di Pupuk Indonesia Persero 1 Desember 2014 Pak. Nah itu sampai saya pensiun paket PKT Pak, tahun 2016 saya dipensiun, kemudian full di Pupuk Indonesia. Nah kemarin yang Bapak sampaikan tadi tanggal November kemarin 2020 saya dirut di Pupuk Indonesia Energi atau sekarang Pupuk Indonesia Utilitas. Kira-kira itu Pak perjalanan singkat saya, jadi cukup udah 30 tahun Pak kalau kerja. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, Pak Agus. Saya kan udah wawancara dengan banyak direksi di Pupuk ya. Oh, iya. Mungkin hampir semua sudah. Jadi mulai Pusri. Kaltim, ya.
PEM, Petro, saya sudah Kujang. Kujang sudah Bu Inten. Ya. Nah, tetapi saya itu berusaha memahami pupuk energi. Ini namanya pakai pupuk, tapi kok kelihatannya bukan memproduksi pupuk gitu ya. Nah, mungkin Pak Agus bisa ceritakan ini supporting ternyata. Silakan Pak. Betul. Jadi gini Pak, sejarahnya kenapa Pupuk Indonesia Persero itu membentuk PI Energi Pak. Itu jadi karena Pupuk Indonesia itu membawa produsen pupuk yang ada 5 itu, Aceh, Bontang, Pusri, Cikampek, Petro itu. Nah, ternyata pabrik pupuk itu, paket dari lisensornya itu standar Pak, bahwa pabrik pupuk itu pasti ada 3 bagian. Bagian urea, itu proses yang membuat urea. Bagian amonia, itu proses untuk membuat amonia sebelum jadi urea itu. Satu lagi namanya bagian utilitas. 3 hal ini sebetulnya sesuatu yang terpisah Pak, amonia, urea, utilitas. Tapi kalau beli pabrik urea itu pasti bagiannya 3 itu, utilitas, amonia, urea gitu. Nah, utilitas ini apa saja? Ini adalah supporting untuk membangun semua mengoperasikan amonia dan urea itu dinamakan utilitas. Apa saja? Di situ ada kebutuhan air, ada steam, ada listrik, ada nitrogen, ada IAPA, instrumen air gitu, dan lain-lain. Nah, itu pemikiran waktu itu yang saya pahami manajemen PI waktu itu Pupuk Indonesia. Kalau ini 3 ini bisa dipisah, kalau gitu utilitasnya dilepas saja. Jadi ke depan kalau membangun pupuk itu cukup amonia dan urea saja yang di CAPEX-nya, capital expenditure-nya cukup amonia urea, yang utilitas nanti PT sendiri biar lebih kompetitif gitu Pak. Maksudnya kan berarti yang mengurangi investasinya Pak. Berarti kan harapannya ureanya lebih murah. Gitu lah. Akhirnya dibentuklah Pupuk Indonesia Energi yang mana tujuan utama waktu itu ketika membangun pabrik baru, maka CAPEX atau investasi untuk bagian utility itu ditanamkan oleh PI Energi, sementara pabrik pupuk yang membangun itu cukup investasi amonia dan urea. Dan itu sudah terwujud Pak. Yang sekarang kami ada di sini ini adalah membangun yang saya ceritakan itu di PKG, mungkin Bapak udah mau cari Budikna atau siapa itu, di Budikna itu ada pabrik urea, tetapi hanya 2 bagian saja, amonia dan urea. Utility-nya kami yang bangun. Jadi kira-kira itu Pak, itu sejarahnya begitu, tapi ke depan pasti akan berkembang. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama. Satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Baik, jadi berarti yang sudah existing tetap ya Pak? Yang sudah pabrik-pabrik lama masih tetap seperti itu? Kalau yang lama tetap dedicated, yang mulai Kaltim tetap 3 bagian, Pusri 3 bagian. Tapi kalau yang ke depan, dulu cita-citanya manajemen BI ke depan kalau membangun amonia ureanya, pabrik pupuk, utilitasnya, pabrik PI Energi. Gitu Pak. Dulu. Jadi kalau begitu sekarang ini yang PI Energi atau PI Utilitas itu baru mensupport yang ada di Gresik Pak ya? Betul. Kalau yang sesuai, karena baru 7 tahun Pak. Jadi ini legasi pertama yang dibangun adalah yang ada di PKG ini, seperti itu Pak. Jadi utilitas. Kami punya 1 pabrik utilitas, steam dan air untuk mensupport PKG, tapi hanya 1 pabrik yang baru saja. Kalau pabrik-pabrik lama PKG juga nggak melihat kita, dia sudah punya utilitas sendiri gitu. Aku
Nanti strategi atau rencana ke depan kalau ada pabrik pupuk baru itu apakah PI utilitasnya itu harus dekat dengan lokasi pabrik yang baru atau bisa dikirim dari Gresik itu misalnya, Pak? Harus satu paket, Pak. Kalau dibangun di Kujang maka ya di dekat Kujang itu di Kujang, kalau di Pusri gitu. Harus satu paket karena itu mandatori harus ada, Pak. Hanya kalau ke depan kebijakannya mungkin berubah, itu mungkin hal yang berbeda, Pak. Tapi konsep awalnya begitu. Karena saat ini didorong kami termasuk perubahan nama ini juga mendorong cakupannya lebih luas lagi. Jadi tidak hanya membackup pabrik amonia Korea, tetapi juga silakan berbisnis apapun utilitas yang di luar pupuk, nggak masalah, silakan gitu. Nah, makanya kemarin waktu ulang tahun yang ke-7, Pak, itu background saya ini utilitas untuk Indonesia ini sebetulnya salah satu moto kami atau semangat kami untuk ke depan. Dengan berubah nama itu kami diminta akan masuk industri-industri utilitas di luar pupuk grup, selain pupuk juga di luar pupuk. Ya, saya kira menarik, Pak. Tapi yang menjadi masalah misalnya PI utilitas ini dibangun di Gresik, berarti kan hanya bisa melayani di luar pupuk yang ada di Gresik juga, nggak bisa di tempat lain, Pak. Betul, Pak. Ya. Kecuali Pak, kecuali gas. Jadi saat ini kami sedang menyiapkan satu pabrik di Cikampek, Pak. Sekarang utilitas yang kami maksud di sini adalah gas nitrogen dan oksigen, Pak. Nah, untuk nitrogen ini nanti pasarnya akan banyak di tenan-tenan pabrik yang ada di Cikampek, termasuk pupuk Kujang, termasuk beberapa pabrik kimia yang ada di sekitar Kujang. Tetapi yang oksigen ini pasar segmen kami adalah di luar pupuk, Pak. Jadi kami akan masuk ke rumah sakit, termasuk juga industri-industri yang menggunakan oksigen. Itu salah. Nah, ini artinya utilitas bisa disuplai keluar daerah, di luar produsen manufaktur jauh, nggak apa-apa pakai truk, pakai seperti kita ingin seperti Samator lah, Pak. Kalau Samator itu kan industrial gas pemain nasional dan internasional. Jadi kita ingin seperti itu untuk industri nitrogen dan oksigen gitu. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Nah, kemudian kalau mengenai bahan baku, Pak, ini kan sedang ada masalah ini untuk bahan baku gas itu. Gimana, Pak? Ya, yang dedicated untuk pabrik pupuk tadi, memang saat ini pabrik pupuk ya beberapa mengalami shortage gas ini di Kujang, di PIM gitu ya ini. Untuk di kami yang gas yang di Petro tadi, Pak, itu sebenarnya kami tidak punya bahan baku, Pak. Jadi bisnis kami itu sistemnya maklun, Pak. Maklun itu gas bahan bakunya tetap miliknya Petro, kemudian gasnya itu dialirkan ke pabrik PIE, ke utilitas, diolah jadi listrik, diolah jadi steam dan listrik ini langsung dipakai lagi oleh PKG Petro. Jadi kita ongkos jahit aja, Pak. Iya. Kalau bahasa Jawa ndandake. Ndandake, betul. Iya. Nah, jadi kan sebenarnya PI utilitas ini berurusan juga sebenarnya kan dengan bahan baku. Cuma kebetulan ini yang pesen ini yang bahan baku. Betul. Tapi gini, Pak, saya PIE itu punya satu anak perusahaan, Pak. Jadi kami punya dua manajemen, satu langsung direct kami operate namanya GGCP yang kami miliki di Petro itu. Satu lagi lewat anak perusahaan, Pak. Jadi kami juga pemegang saham PT KDM, mungkin Bapak kenal ya. Kaltim Daya Mandiri yang ada di Bontang. Itu pemegang saham mayoritasnya kami, PIE sejak tahun 2016
51%. Nah, PT KDM ini, anak perusahaan PIE ini menggunakan gas yang dia miliki sendiri, Pak. Karena proses kelahirannya udah lama, tahun 90-an sekian, KDM itu dibangun, dan konsepnya mencari gas sendiri. Jadi konsepnya beda yang saya sampaikan 3 bagian dilepas itu bukan, tapi memang membangun utility center PT KDM gitu, Pak. Nah, dia cari gas sendiri. Nah, ketika ini gas sendiri, maka ketika kontak gasnya habis, maka dia harus nego ke SKK Migas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ini yang terakhir ini masih ada, punya kontak sampai tahun 30, Pak. 2030 masih ada. Dengan harga gas mirip 6 juga, Pak, $6 per MMBTU. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Nah, ini kan pabrik-pabrik pupuk ini yang berkaitan dengan energi dan sebagainya itu, termasuk pertambangan, itu kan dikenal sebagai penghasil CO2, Pak. Ya. Nah, padahal kita ada program, ada komitmen untuk mengurangi. Nah, ini nanti ada berkaitan nggak dengan PI Utilitas ini, Pak? Betul, Pak. Jadi PI Utilitas saat ini punya pabrik yang di Gresik itu mengolah gasnya Petro yang ke kami itu mengeluarkan CO2, Pak. Flue gasnya, gas bakarannya itu mengandung CO2. Ini yang sebetulnya kami juga berkontribusi terhadap emisi CO2 itu. Ya, gitu, Wakaja itu. Nah, kalau strategi kami sebenarnya untuk dari sisi non proses, Pak, ya, karena sekarang ada kompensasi, Pak, ya. Selain juga nanti kami kena pajak, ya, karena ada carbon tax itu kan akan diberlakukan juga, Pak. Nah, itu salah satunya CSR kami, Pak. CSR, ya, Corporate Social Responsibility, itu kami arahkan yang mempunyai kompensasi terhadap CO2, ekuivalen CO2. Jadi contohnya baru saja kami menanam 70 pohon trembesi gitu, Pak. Nah, pohon trembesi itu dalam dunia lingkungan hidup sangat bagus sekali dalam menyerap CO2, Pak. Menghasilkan oksigen banyak dan menyerap CO2. Nah, ini ada hitung-hitungannya, Pak. Berapa diameter pohon itu dan berapa tingginya, itu ada hitung-hitungannya, yang mana nanti hitungan ini maksudnya penghitungan CO2 ekuivalen yang bisa diserap oleh pohon itu. Nah, ini sebenarnya salah satu upaya saja untuk mengkompensasi lah, yang karena kami berbisnis mengeluarkan emisi, maka kami juga harus berkontribusi terhadap ruang terbuka hijau di daerah itu. Kemarin kami sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, itu salah satunya, Pak. Itu sebenarnya. Tapi kalau secara bisnis sebetulnya ya harus disubstitusi, Pak. Secara bertahap dikurangi efisiensi dan sebagainya. Bagi yang menggunakan bahan baku batu bara, Pak, itu salah satu substitusinya yang diizinkan adalah dengan biogas, Pak. Biomas itu bahan bakar boiler tapi menggunakan renewable. Contohnya tandan kelapa sawit gitu. Itu kan sesuatu yang renewable, itu boleh. Tapi nilai kalorinya tidak sebesar batu bara, tapi minimal itu mengurangi jumlah CO2 yang dilepas ke udara. Kira-kira itu, Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Itu sesuai dengan ilmu lingkungan yang diperoleh dari Undip itu, Pak, ya? Betul sekali, Pak. luar biasa antisipasinya. Ya. Pak Agus, mungkin sedikit menyinggung tentang kembali ke UGM. Artinya semangat apa saja yang didapatkan selama kuliah di UGM itu
sehingga benar-benar ini tadi kan ada idealisme tanam term besi dan sebagainya. Itu apakah termasuk apa yang gembleng di UGM? Ya, betul Pak. Jadi sebetulnya kalau originalnya ya itu sebenarnya alami aja Kak. Sesuatu itu kan karena natural kita jalani, tapi nilai-nilai yang menjalaninya itu setelah dicari nilai-nilai yang saya pegang ketika menjalani tugas-tugas itu ternyata beberapa itu memang Pak, sama dengan yang ada di nilai-nilai luhur UGM itu Pak. Kalau UGM kan ada nilai-nilai kecendekiaan, ada budi luhur, ada integritas, ada keberagamaan itu Pak. Itu memang setelah saya baca, saya dapat ini baru tahun kemarin Pak, ketika diingatkan kembali ketika saya nempuh profesi insinyur Pak. Saya kemarin baru saja ujian di UGM juga, profesi insinyur itu dapat dari Pak Rektor lagi ijazahnya. Terkait dengan kecendekiaan itu memang salah satunya semangat. Kita itu harus kompeten. Dan nilai-nilai kompeten, nilai ulet, rasa ingin tahu, trigger to know. Ini memang saya alami Pak, selama ini saya itu terutama saya ketemu narasumber gitu ya. Itu saya pasti ada sesuatu, katakanlah ada penceramah gitu Pak, ada seminar gitu. Saya akan menemukan sesuatu yang baru dan itu saya tanyakan di forum itu. Jadi itu salah satu contoh semangat dari UGM yang ingin tahu gitu ya. Terus ulet itu ya nggak mudah patah khayalnya. Kalau ada kesulitan ya cari besok sambil direnungkan, pikirkan, cari solusi. Itu saya jalani juga Pak. Budi luhur ini juga bagus Pak, ini seperti contohnya itu ada harus hormat, harus sopan santun. Ini juga saya pegang selama ini. Jadi alhamdulillah saya dengan atasan siapapun, dengan teman siapapun, waktu di Bontang itu kan etnik dari Sabang sampai Mereka ada semua, orang Bataknya banyak, orang Bugis banyak, orang Ambon. Alhamdulillah nggak ada masalah Pak. Artinya itu sebenarnya nilai-nilai yang ternyata juga itu sama dengan yang ditekankan dari UGM ya, budi luhur itu. Harus santun, harus menghargai perbedaan. Ini yang saya termasuk juga peduli lingkungan Pak. Tadi yang mungkin Bapak sampaikan yang terbesi itu memang rasa ingin mengurus lingkungan itu memang ya ada Pak. Pengalaman saya itu ya waktu di Bontang dulu kegiatan saya di luar rutinitas kerja ngurusi yayasan gitu Pak. Misalnya itu di situ banyak anak-anak asuh yang saya harus urusi. Ada yayasan di luar pupuk itu yayasan Yabis, ngurusi sekolah ya saya terlibat juga di situ. Ada sekolah tingginya saya ikut ngajar di situ. Jadi itu bagi saya itu alami saja Pak. Ya itu memang ada dorongan dari dalam Pak ya. Tapi itu sebenarnya sama dengan nilai-nilai luhur yang ada di UGM ini Pak. Integritas, tanggung jawab gitu ya, jujur ya. Kira-kira itu Pak. Ya. Ya baik, terakhir Pak Agus, mungkin ada saran atau harapan pada para junior ya, mahasiswa yang masih belajar atau para alumni baru, apa yang bisa disarankan berdasarkan pengalaman Pak Agus berkarir? Ya, kalau saran untuk semua ya, untuk prinsipnya kalau pengalaman saya itu kita itu harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat sekitar, ya kalau perusahaan ya bagi perusahaan, bagi karyawannya dan sebagainya. Itu jadi kita itu seperti hadis Nabi lah ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saya kira makna yang sangat dalam lah, dimanapun ya, di keluarga, di masyarakat, di perusahaan, di manapun, di keluarga besar itu bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat tidak harus dalam bentuk uang kan Pak ya, karena ide-ide atau cari solusi dan sebagainya, itu sesuatu ada masalah kita selesaikan dengan baik. Itu saya kira
penting Pak, karena dimanapun itu kita akan ketemu orang dan dimanapun pasti kita perlu saling membantu dan untuk bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira itu Pak, Bapak. Baik, terima kasih sekali Dr. Insinyur Agus Subekti MSc, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Utilitas, yang telah menyampaikan informasi, kemudian inspirasi, gagasan-gagasan, motivasi dan sebagainya yang mudah-mudahan berguna untuk kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Matur nuwun.